Halo, saya Muhammad Fadlan. Saya akan membahas tentang eksistensi dan keunikan salah satu masalah nilai awal yang telah saya pilih. Untuk selanjutnya, saya tidak akan memperlihatkan wajah karena masalah device. Oke, pertama kita memilih MNA yang akan dibahas. Di sini saya akan memilih MNA seperti ini. Di sini kita punya DY/DX itu sama dengan E pangkat 2Y dan nilai awalnya Y0 sama dengan 0. Ini selanjutnya kita tandai sebagai MNA star. Untuk kejelasan kita mengatakan ruas kanan dari persamaan diferensial di atas itu sebagai fungsi f fxy sama dengan E pangkat 2y, dan titik awalnya kita misalkan sebagai x0 y0 yang sama dengan 0,0. Yang pertama kita perlu kerjakan adalah mencari solusi eksak dari persamaan ini. Perhatikan bahwa f-nya di sini fungsi separabel. Nah, artinya kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial di atas dengan cara separabel. Di sini kita punya dy/dx ini sama dengan E pangkat 2y, maka dy per E pangkat 2y di sini sama dengan dx. Ini oleh karena itu bisa diintegralkan kedua ruasnya menjadi seperti ini. Lalu itu ekivalen dengan mengatakan bahwa min setengah E pangkat min 2Y itu sama dengan X plus C. Ini sama dengan, ini ekivalen dengan mengatakan E pangkat 2Y ini sama dengan min 2X plus K. Dengan K-nya, C-nya tadi adalah suatu konstan dan K-nya di sini adalah min 2C. Maka nanti akan diperoleh Y-nya di sini adalah min setengah ln dari K min 2X. Oke. Karena kita punya tadi Y0 sama dengan 0, maka dengan melakukan substitusi ke bentuk terakhir tadi akan diperoleh K-nya. Di sini mudah diperoleh, nanti K-nya itu sama dengan 1. Jadi solusi khusus dari MNA di atas, di sini solusi khususnya kita katakan sebagai solusi eksak. Ini adalah Y sama dengan min setengah ln 1 dikurang 2X. Nah, mudah dipahami bahwa nanti terdefinisi saat 1 dikurang 2X nya itu lebih besar dari 0 atau X nya ini kurang dari setengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksistensi dan keunikan MNA yang kita punya. Nah, kita tulis lagi MNA-nya. dy/dx di sini E pangkat 2y, y0-nya sama dengan 0. Tadi kita tandai sebagai star. Dipunya ya kita tulis lagi fxy sama dengan E pangkat 2y dan titik awal x0 y0 sama dengan 0,0. Nah, di sini mudah diperoleh do f do y, turunan parsial pertama f terhadap y itu sama dengan 2e pangkat 2y. Sehingga jika kita memilih domain seperti ini, nanti mereka kontinu pada domain itu. Domainnya itu adalah ini.
kita pilih domain yang seperti ini, di mana A, B-nya di sini adalah bilangan real positif. Nah, terus mudah dipahami bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa F dan do F do Y continue pada D. Nah, di sini D-nya itu kita memilih seperti ini supaya D-nya ini tertutup terbatas. Karena D tertutup terbatas, maka F-nya menjadi fungsi Lipschitz. Maka F adalah fungsi Lipschitz pada D. Lipschitz pada D. Nah, kita telah mendapatkan bahwa F-nya continue dan merupakan fungsi Lipschitz pada domain yang telah kita tentukan. Sekarang kita perhatikan bahwa X0 Y0 nya merupakan titik interior pada I. I-nya apa? I-nya itu D-nya sendiri. Merupakan titik interior pada I yang merupakan D itu sendiri, yang seperti ini D-nya. Dan kita tahu bahwa D itu subset dari D sendiri. Nah, sekarang kita juga punya bahwa untuk setiap XY pada D berlaku fxy itu sama dengan E pangkat 2y itu sama dengan E pangkat itu lebih kecil sama dengan E pangkat 2b. Kenapa? Karena E pangkat 2y sendiri itu merupakan fungsi naik dan y-nya itu kurang dari sama dengan b. Berarti E pangkat 2y ini lebih kecil sama dengan E pangkat 2b. Nah, terus jika kita tandai yang ini, kita tandai sebagai M. Nah, selanjutnya jika di sini kita punya M adalah batas atas dari nilai kumpulan nilai-nilai fungsi dari F atau range-nya F pada D. Nah, sekarang jika kita memilih, sekarang kita pilih hanya ini adalah minimum dari A dan B per M, di mana B per M akan menjadi B per E pangkat 2B. Nah, oleh karena semua yang kita jelaskan tadi, oleh karena F continue dan Lipschitz pada D, dan dipilih H yang demikian, H seperti pada penjelasan sebelumnya. Nah, maka
berdasarkan teorema Picard, MNA star memiliki solusi tunggal, katakan pi, pada interval min h, h, yaitu semua x anggota R di mana min h lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan h. Kita telah membuktikan bahwa MNA ini memiliki solusi tunggal pada interval tertentu, yaitu min h, h. Nah, sekarang kita pengen mencari pendekatan dari solusi ini. Di sini dipilih P0x ini sama dengan 0, yang berarti ingat bahwa karena P-nya sendiri di sini harus melewati 0,0, maka kita pilih P0x-nya yang paling sederhana aja, yaitu fungsi 0. Di sini kan berarti P0x0-nya akan sama dengan 0 juga. Selanjutnya diperoleh, kita lakukan secara iteratif. P1x di sini ini sama dengan 0, P(x) sama dengan 0, integral 0 sampai x, ft P0 t dt. Nah, ini sama dengan x0 ft 0 dt. Nah, tadi kan ft0 itu harusnya e pangkat 2 0 dt pangkat 2 kali 0. Nah, ini sama aja dengan mengatakan seperti ini, berarti integralnya, hasil integralnya menjadi seperti ini, x. Nah, sekarang P2x di sini seperti tadi, ini akan bernilai 0, terus di sini kita punya integral dari 0 sampai x dari ft P1t dt. Ini sama dengan 0 tambah 0 integral 0 sampai x ft P1t-nya adalah t dt. Sehingga di sini jadinya integral 0 sampai x 2t dt ini nilainya adalah setengah e pangkat 2t dari 0 sampai x. Nah, ini jadinya setengah e pangkat 2t dikurang setengah e pangkat 2 kali 0. Di sini jadinya 1/2 e pangkat 2t dikurang 1/2. Terus P3x di sini sama dengan seperti tadi dilakukan secara iteratif, berarti di sini P2t dt ini sama dengan 0 sampai x. P2t-nya tadi adalah setengah e pangkat 2t dikurang setengah dt. Nah, dengan menggunakan fungsi f tadi berarti ini menjadi setengah e pangkat 2t dikurang setengah dt. Nah, fungsi ini, nilai integral ini tidak mempunyai nilai integral yang elementer. Bentuk integral atau nilai integral yang elementer. Jadi iterasi kita berhenti sampai sini. Ini bisa dicek dengan Wolfram alpha. Nah, berarti kita juga tidak bisa mendapatkan Pnx, tidak dapat ditemukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perluasan solusi. Di sini
kita pertama akan menunjukkan bahwa FR, pemetaan F pada R itu tidak terbatas, yaitu seperti ini fungsinya, himpunannya tidak terbatas. Pertama diasumsikan bahwa F-nya terbatas, F terbatas pada R, pada R kuadrat ya, terbatas pada R kuadrat, maka terdapat alfa positif. Alfanya bisa lebih dari satu ya, terdapat alfa positif sehingga alfa lebih besar dari satu, sehingga jika untuk setiap xy anggota R kuadrat berlaku fxy-nya yang ini lebih kecil sama dengan alfa. Nah, namun jika dipilih xy itu sama dengan 0, alfa, ini kan anggota R kuadrat ya, maka diperoleh nilai fxy-nya itu sama dengan E pangkat 2 alfa. Ini sama dengan E pangkat 2 alfa. Ini jelas lebih dari alfa karena alfanya lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya berarti kita bisa simpulkan bahwa ini kontradiksi, sehingga FR kuadrat, F tidak terbatas pada R kuadrat. R kuadrat. Nah, ya dari sini baru dapat disimpulkan bahwa kita belum dapat menentukan memastikan bahwa solusi P tadi dapat diperluas. Nah, namun karena ini berkaitan dengan teorema sebelumnya yang mengatakan bahwa ini jika F-nya fungsi Lipschitz pada R kuadrat, maka P-nya dapat diperluas. Namun kita tidak dapat melakukan sebaliknya. Jadi kita masih belum dapat memastikan bahwa solusi P dapat diperluas dengan seperti ini. Namun suspek kita diduga bahwa memang kita dapat memastikan bahwa ini tidak dapat diperluas. Cara melihatnya adalah yang pertama, kita melihat bahwa M ini sebenarnya adalah supremum dari FD. Kenapa? Karena ya ada Y sama dengan B, sehingga ini terpenuhi, fxy-nya lebih kecil sama dengan E pangkat 2B. Lalu masalahnya adalah masalah selanjutnya atau hal yang dapat ditinjau selanjutnya, kita udah punya ini supremum FD. Nah, ini berarti untuk sembarang F batas atas dari, untuk kita katakan N aja, N sembarang batas atas batas FD, ini kan berarti N-nya lebih besar dari M, lebih besar sama dengan M, yang berarti B per M ini akan lebih kecil, akan lebih besar dari
B per N yang kita pilih tadi akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan nilai maksimum dari ini. Di sini kan kita punya M-nya di sini tadi E pangkat 2B. Berarti nilai maksimum dari B per M yang di sini adalah B per E pangkat 2B adalah dapat dicek dengan Wolfram alpha, ini adalah 1/2E saat B-nya sama dengan setengah. Nah, terus ini maksudnya untuk apa? Karena hanya tadi adalah infimum dari atau minimum dari A dan 1/2E dan B per M, maka karena B per M-nya maksimum di 1/2E, maka nilai infimumnya ini akan lebih kecil atau sama dengan 1/2E. Berarti solusi dapat diperluas sejauh tidak lebih diperluas sejauh paling besar 1/2E, min 1/2E, 1/2E. Ini kan tidak sama dengan R kuadrat. Nah, cara mudah melihatnya juga adalah dengan melihat sendiri bahwa di sini untuk solusi eksaknya sendiri kan di sini adalah min 1/2 berdasarkan solusi eksaknya sendiri juga Y itu kan sama dengan min 1/2 ln 1 min 2x. Nah, ini kan terdefinisi Y-nya saat X-nya kurang dari setengah, seperti yang telah kita singgung tadi. Nah, ini kan berarti bahwa memang kita tidak dapat memperluas solusi menjadi R. Tapi kita dapat memperluas berdasarkan H tadi, kita dapat memperluas hanya dengan memilih B per M-nya yang maksimal. Seperti itu. B per M-nya semaksimal mungkin dan A-nya semaksimal mungkin. Kita tidak dapat memperluas solusi pada menjadi R. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.